Oke, kita akan mulai ya kuliah kita untuk building automation system ya. Eh, dari teman-teman yang join di sini ada yang PRS2, apakah semuanya PRS1 atau ada yang PRS2? Langsung ini aja ya, langsung diskusi aja ya. Langsung diskusi dengan dijawab aja, biar enggak melalui chat. Karena chat terkadang mengganggu ya. Langsung dijawab aja. Oke, saya akan langsung ya. Ini ada berapa orang ya? Saya mau nunjuk untuk ketua kelas dulu ya. Kemarin di kelas yang lalu ini siapa aja? Rio, Yosua, Miguel. Ini siapa aja ya? Juan. Juan aja ya. Juan bisa bantu jadi koordinator ya, ketua kelas ya. Bisa, Pak. Ya, thank you Juan. Jadi nggak berlama-lama ya. Oke, terima kasih. Saya akan langsung lanjutkan. Ini adalah kuliah perdana dan mata kuliah BAS ini adalah mata kuliah baru ya, mata kuliah baru yang di generate di kurikulum kita yang baru sekarang ini. Nah, mata kuliah BAS ini mengikuti dari perkembangan ini ya, teknologi dan perkembangan zaman yang saat ini agar kalian semua tahu gitu aplikasinya ketika di bangunan seperti apa gitu. Automation di building seperti apa. Makanya di develop untuk mata kuliah building automation system ya. Ini mata kuliahnya berapa SKS? 2 SKS ya? Betul ya? Iya, 2, Pak. Oke. Nah, saya akan perlihatkan dulu untuk building kuliah kita, building automation system. SKS-nya 2 SKS. Apa yang kita pelajarin? Di mata kuliah ini, kita akan bersama-sama belajar tentang teknologi dan penggunaan BAS pada bangunan perkantoran, hotel, maupun industri, industri manufaktur, dan industri yang lain sebenarnya ya. Bentuk pembelajaran untuk kuliah ini salah satunya adalah berupa ceramah yang seperti hari ini kita lakukan, kemudian diskusi, nantinya diskusi bersama-sama tentang aplikasi nyata, apa yang ada di lapangan, begitu. Terus kemudian bisa berupa tugas, ya. Nah, tugas-tugasnya ini bukan berupa tugas yang mencari apa ya, summary, bukan, tapi berupa tugas pengumpulan permasalahan, ya. Terus kemudian serta ide-ide solusi apa yang ada di building begitu. Terus kemudian juga nanti presentasi di dalam kelas serta tugas yang kalian langsung mencoba untuk memprogram nantinya ya. Kira-kira seperti ini. Nah, kira-kira SAP apa yang materi apa yang akan kalian pelajari di dalam satu semester? Pertemuan pertama kita hari ini saya akan berbicara tentang SAP serta penilaian apa saja yang akan masuk di penilaian kita di mata kuliah ini. Terus kemudian hari ini kita akan sedikit ini ya masuk materi Introduction to Building Automation System seperti apa BAS ini, perkenalan begitu ya. Terus kemudian pertemuan 2 dan pertemuan 3 itu berbicara tentang set view ya. Set view nanti di lapangan seperti apa. Saya carikan video yang bisa mewakili karena kalian belum pernah melihat begitu. Makanya saya harus carikan video gitu ya. Terus kemudian kalian akan belajar tentang HVAC. Salah satu yang dikontrol dari BAS ini adalah HVAC. Kenapa? Karena HVAC ini memakan kira-kira 50-60% energi yang ada
atau yang digunakan di sebuah bangunan. Kita bisa melihat kalau di mall begitu, ataupun di gedung-gedung perkantoran, itu 60% itu terkonsumsikan di air conditioning. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengontrol penggunaan air conditioning dengan baik. Ya, nanti saya banyak cerita juga di sana. Kemudian pertemuan 4 sampai 8 perkiraan ya, itu kita akan berbicara tentang bus hardware ya, apa saja yang ada di dalam bus, sensor-sensor gitu ya. Terus kemudian topologi, karena saya mengajarnya ini based on Deos ya. Deos ini salah satu brand DDC atau bus provider punya Jerman ya, mirip satu negara dengan Siemens gitu ya. Nah, topologinya seperti apa nanti kita akan belajar bersama-sama. Sensor yang digunakan di dalam bus, apakah bisa menggunakan sensor-sensor yang ada seperti sensornya Arduino? Ya, mungkin saja bisa gitu, tetapi kehandalan jelas berbeda gitu ya. Berikutnya kita akan belajar tentang I/O, konfigurasi input outputnya seperti apa, apakah mirip dengan PLC, sekilas mirip ya, dan lain sebagainya. Berikutnya kita akan mencoba masuk pemrograman ke DDC Deos ya, DDC Deos. Nanti saya akan kasih softwarenya di drive ya. Saya akan siapkan dulu, saya kasih softwarenya di drive, saya nanti kasih linknya. Tolong Juan bikinkan grup aja, nanti saya share linknya di sana, kalian bisa download. Karena memang tidak Oke, Pak. memungkinkan, ya thank you Juan, tidak memungkinkan untuk kalian upload ke hardware, jadi kita by simulation gitu. Ya. Setelah 4 sampai 8 ini kita akan ada tugas 1 dan UTS ya. Tugas 1 dan UTS bentuknya seperti apa saya akan bahas setelah slide berikut ini. Tugas 1 ini bisa di tengah-tengah ya, bisa di pertemuan 4, bisa di pertemuan 5, itu nanti saya lihat, saya kondisikan karena ini adalah pertemuan perdana. Jadi saya belum tahu nanti itu di posisinya di mana begitu. Oke, berikutnya setelah UTS kita akan belajar di pertemuan ke-9 ya. Bagaimana how to control lighting gitu. Kalau di lighting ini tidak hanya on off ya. Kalau kalian belajar di smart home misalnya ya, smart home itu miniaturnya dari bus ya. Smart home adalah miniatur dari bus, bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, kita bisa kontrol lighting dengan bukan topologi ya, protokol komunikasi tertentu yang namanya DALI ya, DALI ya, nanti kita akan belajar. Kemudian bagaimana kita menggabungkan atau memonitor elevator ya, lift. Lift itu transportasi vertikal di sebuah bangunan. Kita bisa monitoring, kita bisa tahu statusnya elevator ini lagi beroperasi atau tidak, sedang di lantai berapa, itu bisa dikomunikasikan. Terus kemudian security dan safety control system itu salah satunya akses kontrol ya. Di satu bangunan-bangunan siapa yang masuk digabungkan dengan CCTV dan sebagainya itu sangat memungkinkan. Tentunya di 2 SKS ini sangat besar kemungkinan kita tidak bisa mendapatkan semuanya, tetapi setidaknya kalian tahu gambaran luarnya itu sudah cukup baik gitu ya. Karena bus ini sebenarnya besar sekali gitu. Pertemuan 10 sampai 12 kita akan belajar komunikasi standar dari bus seperti apa ya. Terus kemudian 10 sampai 12 ini apa lagi? Nah, saya akan membahas tentang contoh-contoh proyek ya. Dari katakanlah dari gambar arsiteknya seperti apa, terus kemudian yang real ya. Dari gambar AutoCAD-nya, kemudian dihitung point list-nya. Point list ini salah satu apa ya?
salah satu alat untuk mengeluarkan penawaran. Sebelum penawaran adalah BQ, Bill of Quantity. Kita akan nanti sedikit saya kenalkan gitu ya. Bagaimana cara seorang kontraktor bus itu mengeluarkan satu penawaran gitu. Oke. Kemudian berikutnya adalah pemrograman DDC DEOS lanjutan ya. Saya pecah menjadi 2 karena cukup banyak gitu ya. Nanti pemrogramannya menggunakan function block diagram ya. Pada saat instalasi nanti saya akan pandu. Dan berikutnya ada tugas 2. Tugas 2, kemudian pertemuan 13 dan 14 ini adalah diskusi proyek yang nantinya bisa berupa presentasi ya. Makanya saya pengen tahu berapa jumlah peserta yang mengikuti di kelas ini, termasuk yang di PRS kedua nantinya. Terakhir adalah UAS, ini bisa menggunakan simulasi maupun real. Real karena kalian tidak punya hardware-nya, salah satu yang mendekati adalah menggunakan Raspberry Pi. Ya, kita bisa menggunakan Raspberry Pi untuk mensimulasikan, ya, kira-kira seperti apa, gitu. Untuk SAP, apakah jelas? Ada pertanyaan? Clear semua? Jelas, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. 4 poin penilaian ini tugas 1 ya. Jadi tugas 1 ini merupakan kalian mencoba menganalisis ya. Bisa survei atau bisa googling di internet gitu ya. Analisa kebutuhan. Permasalahan apa yang dapat dipecahkan di bidang apa? Di bidang office, retailers, hotel and resort, terus industri, airport and traffic, healthcare, ya healthcare ini sekarang lagi kenceng ya, yang lainnya lagi slow down begitu, tapi kalau yang healthcare rumah sakit ini pembangunannya lagi gencar untuk saat ini. Atau sport entertainment, cultural facilities seperti museum, ya. Nah, kalau museum kira-kira apa yang bisa dijaga? Diskusi sedikit deh. Museum. Satu kunci aja. Contoh apa? Museum apa kira-kira yang bisa dibahaskan? Keamanan mungkin, Pak. Oke, keamanan. Terus? Apalagi? Keamanan, betul ya? Ada lagi? AC, Pak. AC, berarti pendingin. Ya, oke. Terus, ada lagi apa? Lampu. Apa? Cahaya. Cahaya, lampu. Oke. Ya, sebenarnya semua yang kita bahas itu bisa juga di yang lain kan, office juga butuh semuanya itu. Tapi satu yang ada permintaan khusus yaitu humidity. Ya, kepikir nggak? Humidity itu apa? Kelembapan. Nah, kelembapan. Ini ada satu permintaan dari ini ya, museum gitu ya. Museumnya itu mereka untuk menjaga lukisan. Lukisan itu bisa rusak kalau kelembapannya tidak dijaga. Nah, kelembapan dijaga ini berarti nanti hubungannya dengan AC juga ya. Jadi bagaimana kelembapan itu tidak boleh terlalu lembab, kalau tidak gitu AC-nya rusak, lukisannya rusak dan sebagainya gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Government facilities, education ini bisa salah satunya university atau sekolah-sekolah gitu ya. Sekolah-sekolah SD, SMP, SMA itu bisa gitu ya. Nah, tugasnya berupa apa? Tugasnya ini yaitu kamu bikin kebutuhan apa ya, kalau yang kamu bisa kembangkan.
ini agak sedikit imajinasi sebenarnya ya. Sambil googling, terus kemudian kebutuhannya apa. Nah, tugas ini akan saya periksa dan saya kembalikan sampai permasalahan yang kalian ungkapkan itu tajam, ya. Tajam ini dalam arti tidak hanya lampu, tapi lampunya seperti apa, gitu, ya. Semakin banyak revisi atau semakin sering tak kembalikan, ya, itu nilainya semakin buruk, ya. Jadi kalian tajamkan dulu, kemudian kalian benar-benar pikirkan, surveinya googling gitu, baru kalian kumpulkan, ya, proposalnya seperti apa. Ini di tugas 1. Kemudian di UTS 20%, ya, ini akan ada ujian teori. Teori ini bisa teori dari pasnya sendiri atau apa yang sudah saya jelaskan, atau bisa programming nantinya, ya. Kemudian tugas 2, 25%. Nah, ini kelanjutan dari tugas 1, ya. Dari survei kebutuhan sama permasalahan itu kalian bikin gitu ya. Ya, ide desainnya dari permasalahan di tugas 1 seperti apa, maka kalian bikin ide desainnya kayak apa untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, tugas 1 sama tugas 2 ini gede banget gitu ya kalau digabung. Sebenarnya ini menjadi satu kesatuan, tapi saya pecah gitu. Ini sama ya, tugas ini akan saya periksa dan dikembalikan sampai ide solusinya terpecahkan gitu. Semakin sedikit revisi, maka nilainya juga semakin baik gitu. Oke, dan yang terakhir adalah UAS 30% dari tugas 1, tugas 2 dan direalisasikan di UAS ya. Bisa menggunakan Raspberry Pi atau menggunakan simulasi nantinya ya, programnya dengan FUP EOS ya. Oke, untuk penilaian ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan ya. Pak, saya mau tanya. Silakan. Yang UTS itu kan ujiannya teori. Nah, jadwal saya itu crash, Pak. Kalau jadwal ujiannya sama rangkaian listrik itu bisa dirubah nggak jadwalnya gitu? Saya ini tidak kelihatan. Ini siapa tadi yang bertanya ya? Yohan, Pak. Oh, Yohan. Yohan, kamu crash gitu ya? Iya, jadwal ujiannya. Kalau tidak masalah sih, karena nanti jadwal UTS-nya itu bisa saya geser, nggak masalah. Iya. Oke, Pak. Makasih. Oke. Tapi tolong disampaikan ya. Saya nanti lupa gitu. Iya, Pak. Nanti saya sampaikan kalau udah mendekati ujian, Pak. Ya, sip. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Nah, di chapter 1 hari ini saya masuk di introduction. Setelah saya menjelaskan SAP, saya menjelaskan penilaian, saya akan masuk di introduction apa sebenarnya BAS. Ya, kalian tadi mengamati enggak di judul di awal saya tadi menulisnya apa? Manajemen sistem, building management. Oke, ya. Building management system, building automation system. Nanti saya akan jelaskan perbedaannya apa, ya. Ada topologinya gitu. Oke, saya menggunakan istilah BAS dulu saja, ya. Sebenarnya apa itu BAS? Gitu ya. Kita akan di introduction ini akan menjawab tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Jadi ada apa itu BAS? Kita berbicara tentang evolusi dari intelligent building. Kenapa BAS dipakai? Terus kemudian general overview, terminologi, dan type of control. Oke, ya kita lihat dulu. Ini sumbernya dari wiki ya. Building automation adalah automatic centralized control dari sebuah building, ya,
Yang meliputi itu apa? Heating, ventilation, air conditioning, lighting, dan sistem-sistem lain yang tergabung di dalam BAS. Jadi sebenarnya dia menjadikan satu gitu ya. Yang saya hijaukan itu automatic centralized control. Jadi kalau kita melihat zaman dulu di film gitu ya, ada satu yang namanya room control, banyak televisinya, kita bisa lihat tidak. Yang saya tahu dulu hanya CCTV gitu ya. Ternyata di room control itu kita bisa amatin semua kondisi dari gedung tersebut. Tidak hanya CCTV untuk keamanan, tetapi nanti untuk AC, untuk akses kontrol, untuk elevator, untuk plumbing, untuk fire alarm, semua ada di room control itu. Nah, itu yang dinamakan automatic centralized control. Jadi satu, tersentral gitu ya. Oke, nah sebenarnya BAS dan BMS nanti terminologinya saya akan bahas di bawah ya. Saya anggap hari ini masih sama dulu gitu. Oke, automatic centralized control itu sebenarnya seperti sebuah komputer, kemudian ada peripheralnya, kita berbicara ada mouse, ada keyboard, kemudian ada printer yang tersentralisasi menjadi satu di di PC-nya, di desktop-nya. Ya, jadi seperti komputer yang punya inputan macam-macam, kemudian output-nya ada printer, ada display monitor, sentralisasinya yaitu di CPU-nya, Central Processing Unit. Kira-kira gambaran seperti itu, ya. Nah, ada yang menggunakan microprocessor based controller, ada yang menggunakan microcontroller, ada yang menggunakan mini PC, ya, tergantung brandnya masing-masing. Gambarannya seperti itu. Oke, kita berbicara tentang tadi itu kira-kira apa BAS. Sekarang kita akan yang kedua berbicara tentang evolusi dari intelligent building. Ya. Di awal sebelum BAS itu disebut dinamakan intelligent building. Ya. Ini kita lihat ya, tahun 80 bagian bawah ya, yang sebelum 80 saya tidak jelasin karena itu dikatakan single aparatus. Single aparatus ya udah terpisah sendiri-sendiri gitu. Kemudian mulai 80 sampai 85 kita lihat single function atau dedicated system. Kita lihat. Ada security control, access control, HVAC control. Ini punya panel-panel sendiri ya. Electrical lighting, lift, terus kemudian EDP ya, electronic data processing, terus kemudian data communication, text communication ini pada waktu itu telefax ya, telefax, kemudian sekarang fax ini sudah nggak ada ya. Terus kemudian voice communication, TV dan image communication. Ini yang terpisah-pisah ini dibuat panel sendiri-sendiri ya. Itu tahun 80 sampai 85 ya. Integrasi dan komunikasi di antara automation system yang berbeda itu tidak mungkin dilakukan, was impossible Mas Yan ya. Pada tahun 85 sampai 90 saya kasih bold itu ya, the same nature. Jadi yang punya sifat karakter yang sama itu dijadikan satu. Ya. Contoh, security control dan access control itu dijadikan satu. Sampai saat ini juga jadi satu itu sudah. CCTV, access control itu bisa built-in jadi satu panel. Kemudian HVAC sama lighting itu dijadikan satu. Text data sendiri, voice sendiri, dan image sendiri. Ini tahun 85 sampai 90. Ya. Kemudian di tahun 90 sampai 95, saya ingat betul ya, pada tahun saya kuliah pertama itu 96. Handphone sebelumnya sudah ada, tapi mahalnya enggak karuan gitu ya. Saya beli handphone yang gedenya kayak tahu ulek-uleknya mama gitu ya, besar sekali. Mungkin kalau dilemparkan ke kita gitu gede banget gitu ya, berat gitu ya. Nah,
Itu tahun 96 itu. Itu mahalnya minta ampun. Beli kartu, kalau sekarang kan kartu GSM itu kan tidak ada artinya. Kamu 5.000 aja dapat kartu ya. Pada zaman itu beli 200.000, itu pun nomornya bekas. Bekasnya orang maksudnya. Mana ada sekarang beli nomor GSM Mentari, Telkomsel gitu ya. AM3 yang bekas, nggak ada. Mau baru aja murah gitu kan. Zaman itu nggak bisa, bekas saja mahal gitu ya. Nah, itu pertama kali mulai dikenalkan modem. Ya, modemnya pun masih kbps itu, kilobyte per second. Kecepatannya itu sudah seneng banget. Komunikasi pertama kali menggunakan chatting. Chatting itu ya masih modelnya DOS gitu ya. DOS prompt, comment prompt begitu, kita chatting di layar hitam. Nah, itu sudah seneng banget ya. Mulai cellphone for voice and data communication wordphone itu mulai dilahirkan pada saat itu ya. Nah, kita bisa menjadi dua nih. Integrated Building Automation System mulai disebut ya namanya, dan Integrated Communication System. Kalau ini berbicara tentang kontrol, kalau ini berbicara tentang komunikasi. Nah, zaman itu kita sudah bisa remote access via modem. Justru sekarang ini tugas-tugasnya model begitu sudah nggak ada, ya. Pada zaman itu, ketika saya kuliah mulai dibikin, kita bisa komunikasi lewat jala-jala. Nah, jala-jala listrik itu ya, saya bisa telepon intercom lewat jala-jala, bikin alatnya, ya, pakai komponen yang kita solder sendiri. Terus kemudian kita nyuntikkan dual tone multifrekuensi, DTMF signal. Kemana? Ke handphone. Jadi dari handphone pada saat itu kita bisa ngontrol plan gitu. Ya, clear ya. Gitu. Terus kemudian banyak hal ya, pakai modem. Pada waktu itu pakai modem. Nah, ini saya kasih centang kenapa? Mulai tahun 95 ini, karena sudah mulai ada internet, ini sudah smart ya, kita bisa koneksi. Kalau kita bisa koneksi, saya ada di Surabaya, selama ada internet, saya bisa kontrol di tempat lain. Itu mulai dilakukan. Berikutnya, mulai remote monitoring. Ini sudah ada internet. Gitu. Sudah ada internet di sini. Namanya Computer Integrated Building. Ya, ini sudah remote access via internet. Oke, berikutnya setelah 2002 sampai sekarang ya. Nah, ini kita levelnya sudah keluar gitu ya, mau di level city, mau di level negara, kita sudah bisa kontrol ya. Hari ini saya lagi di sini, saya mau ngontrol plan di manapun, ya saya bisa selama ada infrastruktur internet gitu. Ya, kira-kira evolusi intelligent building seperti ini. Saya lanjutkan ya. Nah, BAS atau BMS, apa yang bisa dilakukan oleh mereka ya? Kalau ini misalnya ada bangunan sebuah gedung, ini mungkin kalian ada yang awam gitu ya, ada yang awam, enggak apa-apa. Nanti kalian akan kenal kok. Satu, saya bisa ngontrol fan. Nah, fan aja kok dikontrol. Kalau di bangunan, fan ini besar sekali fungsinya, ya. Bisa digunakan untuk AC juga fan ini. Kalau kita di mall yang terasa AC-nya itu di dalamnya itu ada fan yang sangat besar dan fan itu juga dikontrol ya. Oke, berikutnya chiller. Kalau chiller ini adalah pendingin ada yang berbasisnya air gitu ya. Nanti saya akan jelaskan. Untuk gedung-gedung yang besar itu tidak AC-nya bukan AC split, tapi AC-nya sudah orang nyebutnya AC sentral. Padahal AC sentral itu banyak ternyata ya. Macamnya banyak banget. Nah, saya bilang kalau di mall itu pakainya chiller. Satu chiller itu bisa mewakili bisa di atas 100, di atas 100 AC 1 PK katakanlah ya. Karena memang ordernya bisa
ratusan atau ribuan. Istilahnya ton refrigeran gitu, berapa PK gitu ya. Kemudian ini kalau ini fan, ini pompa. Beda ya. Kalau pompa itu untuk mengalirkan air, kalau fan sama-sama motor, tapi untuk mengalirkan udara. Ya, ini tujuannya berputar untuk mengalirkan air, yang ini mengalirkan udara. Apalagi eskalator, termasuk elevator ya di sini. Ini bisa kalau nggak ada orang terus mati sendiri, itu memang ada stand alone, bisa sendiri ya. Tapi kalau mau dikontrol dengan jadi satu terintegrasi dengan bus atau BMS juga bisa. Berikutnya lighting ya, kalian nggak usah bingung karena lighting sendiri di smart house juga sudah banyak, menggunakan sonoff, menggunakan Bardi, itu semua sudah bisa dilakukan gitu. Termasuk motion sensor itu kan bisa dilakukan. Hal yang di sini tidak tertera itu juga bisa dilakukan. Contohnya yang saya sebut tadi motion sensor itu juga bisa dilakukan. Gitu. Termasuk security itu nanti. Ini yang berbicara tentang konsumsi daya yang tertinggi ya, yang saya ulas di sini. Berikutnya adalah electrical panel. Nah, panel listrik ini ada banyak gitu ya. Kalian saya yakin sudah belajar ya ITL ya. Siapa yang sudah selesai ITL? Saya pengen tahu. Sudah selesai semua ya ITL-nya ya? Saya belum, Mbak. Belum. Siapa ini Juan? Iya, Juan, Mbak. Oh, kamu belum. Yang lain sudah? Belum. Belum, Mbak. Belum. Belum, Mbak. Oh, belum semua. Ya wes, nanti kalau kamu ITL perhatikan baik-baik. Itu adalah salah satu yang bisa kalian kontrol ya. ITL itu nanti ada distribusi ya, ada panel-panel distribusi, terus kemudian listriknya itu ada pakai trafo. Kalau nanti trafonya panas, itu apa yang harus dilakukan, itu bisa diambil disensing semua ya. Jadi perangkat-perangkat listrik itu bisa disensing. Justru yang nyensing perangkat listrik yang besar-besar itu karena resikonya besar, maka kita juga bisa mendapatkan proyek yang besar juga gitu. Karena electrical panel ini harganya juga bisa ratusan juta bahkan M gitu ya. Untuk electrical panel yang besar-besar. Nah, itu perlu disensing. Ruangannya panas pun ya, karena ada perubahan suhu yang tidak semestinya itu harus disensing gitu. Sampai sini jelas ya. Berikutnya water heater. Kalau water heater di rumah mungkin paling 1000 watt ya. Tapi kalau satu hotel berapa kilo gitu ya? Berapa ribu? Karena dinyalakan kan bersama-sama. Nah, yang paling atas itu adalah air handling unit. Air handling unit ini hubungannya dengan chiller ya. Ini ada hubungannya. Gitu. Kalau ini ada hubungannya berarti kita ketika ngontrol ini juga ngontrol ini sebenarnya. Itu ya. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita lihat ya. Ini mulai mengkerucut. Kalau tadi ini gambarnya adalah apa yang bisa kita kontrol, ya chiller, pompa, eskalator, panel, water heater, AHU, fan, lampu. Sebenarnya ya dari semuanya ini gambarannya itu seperti ini. Kalau kalian belajar di elektronika kan ada istilahnya driver gitu ya. Nah, ini juga ada gitu. Tapi drivernya tidak bikin sendiri-sendiri, ya. Resikonya terlalu besar. Coba sekarang bayangkan, ya. Chiller, saya bilang satu apa ya? Kira-kira satu galaksi gitu ya, satu galaksi mall gitu ya. Itu harga chillernya itu bisa 10 M ya, harga chillernya. Harga kontrolernya bisa 1/8-nya.
Coba kalau kita mau ambil risiko, saya kasih Arduino aja gitu ya untuk mengontrol chiller 8M. Kalau terjadi sesuatu, resikonya itu sangat besar gitu ya. Makanya tidak memungkinkan, bukan berarti tidak bisa ya. Karena memang controller-controller yang dibuat di pabrikan itu memang sudah disiapkan untuk keamanan heavy duty terhadap apapun gitu ya. Tentunya jauh lebih siap daripada kita membuat sendiri gitu. Sama seperti PLC kan, yang memang disiapkan untuk kehandalannya. Ketemu dengan harmonisa, ketemu dengan beban yang lebih, komponennya juga berbeda gitu. Karena yang dikontrol itu perangkat-perangkat besar dan punya resiko yang tinggi, ya. Jangan sampai itu sampai rusak gitu. Kalau kita ngontrol chiller katakanlah sekuennya salah, itu bisa alarm itu chillernya gitu, ya. Oke, berikutnya ini gambar apa tadi? Ini chiller AHU ya. Terus ini fan, ini pompa, ini lighting, ini water heater, eskalator, dan panel listrik. Nah, ini dikasih controller semua ini. Gitu. Nah, dari controller-controller ini nanti komunikasi. Komunikasinya apa? Banyak. Saya sempat memberikan tugas ke kuliah SKI. Ya, SKI yang semester lalu, enggak tahu ada yang ambil enggak ini di kelas ini. Saya memberikan tugas protokol komunikasi yang standar di industri. Salah satunya Modbus, Bagnet, Lonewalk, itu coba dipelajarin gitu. Hari ini kita akan juga akses, bukan hari ini ya, di kuliah ini kita akan juga belajar bersama-sama. Nanti komunikasinya adalah protokol standar yang sudah dikenal di industri gitu, dibahas masuk ke GUI, Graphical User Interface. Ya, GUI ini Graphical User Interface, BMS, Building Management System, Graphical User Interface. Ya, kita bisa lihat di sini. Sebenarnya apa yang mereka lakukan dari bus ini? Gampangannya itu 3 itu. Outcome-nya itu harus 3 itu. Apa? 1, comfort, kenyamanan. Yang kedua adalah energi saving, ya. Yang ketiga adalah bagaimana kalau terjadi masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih mudah, easier troubleshooting gitu, ya. Saya kasih contoh. Siapa yang tahu hotel Bumi? Hotel Bumi, tahu enggak? Ada yang tahu hotel Tahu, Bumi? Pak. Di mana? Di mana? Ayo. Dekatnya TP, Pak. Oke, di daerah Basuki Rahmat ya, betul ya. Kira-kira kamu hotel Bumi gitu, bayar listriknya piro ya? Ditebak, ayo. Ditebak aja. Kira-kira berapa? Ratusan juta mungkin, Pak. Berapa ratusan itu berapa? 50, 100, 200? 200 juta, Pak. 200 juta. Ketika kita survei ya ke sana ya, Hotel Bumi itu bayar listriknya itu 900 juta. Every month, ya. Nggak bayangkan ya listrik di rumah kita bayar paling 1 juta ya, atau 2 juta. Gitu. Mereka untuk hotel memang bayarnya 900 juta. Contoh lagi, di gedung perkantoran, ya, di gedung perkantoran, salah satu gedung perkantoran di daerah Basuki Rahmat juga, itu bayarnya listriknya itu juga M, gitu ya. Nah, kenapa disebut di sini adalah energi saving? Kalau kita bisa saving 20% saja, itu ratusan juta yang di-saving, gitu. Kira-kira seperti itu, ya. Oke, dengan BMS itu kita belajar bagaimana how to saving the energy, gitu, building energy, gitu, ya. Next. Ini adalah topologi kecil. Nanti kita akan di belakang, saya akan tunjukkan topologi yang lebih besar lagi. Karena kita mata kuliahnya umum, sebisa mungkin saya ambil semua brand gitu ya. Ini adalah brand yang saya kasih ini adalah Siemens ya. BMS-nya punya Siemens.
Nanti kita program punyanya Deos, ya, tidak masalah. Pada dasarnya hampir mirip. Kita lihat ada tiga level. Yang pertama adalah field device. Bagian bawah ini adalah field device. Istilahnya ya, bagian di bawah ini field device. Kalau bahasa yang kalian pakai, sensor dan aktuator. Nah, itu field device kalau di BMS. Ya. Sebelah kiri ini saya nggak tahu apa. Gitu. Yang ini biasanya dipakai untuk AC, valve. Ini juga dipakai untuk AC. Yang ini adalah termostat. Ini sensor. Ini juga sensor. Ini differential pressure. Sama ya. Jadi ini banyaknya dipakai untuk AC. Oke, ini istilahnya adalah field device. Bagian yang di atasnya, level kedua, ini adalah controller. Bagian kabel hitam ini adalah hardwire. Hardwire ini kita bisa pakai kabel NJHY ya, 2 kali 1,5 atau 2 kali 0,75 begitu, kabel biasa ya. Kita lihat makanya kalau ketika saya panjangkan seberapa mampu ya, seberapa mampu controller ini bisa mengambil panjang kabelnya. Ini harus ditested gitu ya. Kita coba sampai 500 meter, oke gitu ya. Oke, berikutnya naik di level atasnya, ini berbicara tentang manajemen user. Berbicara tentang software ya. Nah, ini gambarnya graphical GUI tadi ya. Kita lihat ya, ini ya, GUI, graphical user interface itu di level manajemen. Oke. Ini tablet, ini adalah handphone ya. Ini tablet bisa menggunakan TCP/IP, yang ini juga menggunakan TCP/IP. Protokol umumnya adalah BACnet IP. Ya. BACnet itu ada yang IP, ada yang RTU. RTU itu 485. Komunikasi data sudah selesai ngambil kelasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalian belajar RS232, RS485? Belajar enggak? Biar saya tahu. Pernah dengar enggak? Kalau nanti saya ngomong istilah lain di kelas ini, nek kalian nggak ngerti tanya loh ya. Karena saya anggap nek di kelas sebelumnya sudah gitu. Komunikasi data, RS232, RS485. Pernah dengar? Pernah dengar dulu nggak? Nah, Pak. Pernah, Bu. Pernah ya? Tahu ya berarti? Kira-kira tahu nggak? Ya, Pak. Oke ya. Jadi nek nggak ngerti nggak apa-apa. Silakan saya diinterupsi ya. Nanya ya. Gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi, BACnet ini ada yang TCP/IP, berarti bentuknya Ethernet. Ada yang bentuknya RTU. Ya, RTU ini nanti 485. Gitu. Oke, saya next dulu. Nah, ini sudah 3 level dari BMS itu ini. Field device, controller atau automation. Yang ketiga adalah paling atas adalah manajemen. Ini tempatnya software gitu ya. Oke. Ini adalah key feature dari BMS. Ya, ada 4 dikatakan bisa disebut BMS itu kalau ada 4, minimal ada 4 ini. Ya. Yang pertama adalah di sisi manajemen itu ada graphical user interface. Mana? Ini loh. Graphical user interface, ya. Ini di sisi manajemennya. Terus kemudian ada alarm manajemen, berarti di sisi manajemen juga, ya. Kenapa? Karena dia menitik beratkan pada building management system, ya. Trend management, time scheduler, nah 4 ini minimal harus ada. Saya akan tunjukkan satu-satu seperti apa. Oke, kita lihat ya. Ini salah satu contoh. Ini contoh ya, punyanya Siemens. Graphical user interface-nya dari Siemens. Ya. Gambarnya kalau kalian sudah pernah ambil automation 2, belajar tentang SCADA, mirip. Ya. Kalau belum, enggak apa-apa. Ya. Ini
graphical user interface-nya itu bisa 3 dimensi, bisa bentuknya 2 dimensi, ya. Tidak semuanya bisa digambarkan 3 dimensi dan jelas, gitu. Kebetulan ini adalah gambar potongan dari sistem air handling unit, ya. Air handling unit nanti ke pertemuan kedua dan 3, ya. Diterima dulu aja, gitu. Nah, ini kalau kalian pernah lihat kalau di mana ya? Mungkin di mall, toko distro baju, terus bagian atas atapnya dicat hitam, terus ada seperti kotak-kotak melintang-melintang gitu. Pernah lihat nggak? Coba diimajinasikan. Toko baju distro gitu ya, kemudian atasnya itu tidak ditutup dengan plafon, tapi sengaja dicat hitam. Terus kemudian ada kayak semacam pelambing-pelambing atau ada kotak-kotak gitu ya. Tahu ya, pernah lihat ya. Nah, itu yang dinamakan ducting sebenarnya, yang tidak ditutup dengan plafon gitu. Nah, ducting itu dalamnya kalau dipotong itu kayak gini. Ya, ini di bagian yang ininya loh. Nah, di bagian yang kosong-kosong ini. Itu ducting yang melewati ke apa ini? Ke ruangan-ruangan gitu ya. Nah, kalau ini tentunya tidak di ruangan ya. Ini gede soalnya. Oke, nanti saya akan jelaskan lebih detail pada saat saya menjelaskan AC. Ini adalah graphical user interface ditampilkan di sisi manajemen. Di sisi manajemen berarti di komputer gitu sebagai bentuk laporan. Yang kedua, alarm manajemen ya. Saya kasih contoh aja, dilihat di sini ya. Airplane heating group bla 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 gitu ya. Jam berapa, terus suhunya berapa, ada alarm enggak. Nah, ini adalah manajemen alarm. Contoh. Kalau fan ini rusak, ya, di sini itu ada sensor ini. Ada sensor, ada sensor, ada sensor. Masing-masing sensornya sendiri-sendiri. Ada biasanya sensor suhu, sensor humidity, sensor CO2. Nah, CO2 jarang. Kalau di Indonesia jarang. Ya, di luar negeri seringkali dipakai, tapi di Indonesia jarang. Gitu. Padahal itu juga sensor yang cukup penting untuk air quality, gitu kan. Kalau sensor suhu, kemudian misalnya airflow satunya, ya, tiba-tiba di sini itu apa ini si fan ini rusak, ini fan ini ya, blowernya ini rusak, flow-nya kan nggak kenceng, suhunya juga tiba-tiba naik karena nggak ada blowernya. Maka alarm manajemen ini akan muncul ini, gitu. Kalau kita taruh sensor di situ, kita taruh sensor di sini, maka alarm manajemennya muncul. Terus apa yang harus dilakukan gitu. Nah, dari alarm manajemen ini kita bisa suggest ke engineer, inimu fanmu mati nih, lagi nggak jalan ini, lihat gitu. Jadi tidak perlu orang sampai nggak dingin baru dilakukan cek, karena suhunya turun itu meskipun di bagian ruangan belum terasa, tapi ini sudah memberikan warning gitu. Itu adalah salah satu fungsi alarm manajemen. Oke, berikutnya. Ini adalah trend management. Trend management berupa peningkatan suhu, peningkatan humidity, peningkatan atau penurunan ya, dalam bentuk grafik yang kita bisa lihat trennya seperti apa. Termasuk costing dari penggunaan energi. Ini trend management ya. Kita bisa lihat day by day, time by time gitu, mau 1 hari, mau 1 jaman, itu bisa di set semuanya gitu. Ini trend management. Berikutnya adalah time scheduler ya. Time scheduler ini difungsikan contohnya untuk apa? Saya akan kasih contoh. Nah, AHU itu fungsi untuk AC. Kita lihat jam 00 sampai jam 7 pagi. No okupansi berarti tidak ada pengunjung, berarti ini AHU off. Dia mulai jam 7 AHU on gitu. Mulai ada pengunjung gitu ya. Kenapa dinyalakan? Tentunya ini on off aja ya. On off. Ini off, ini on gitu. Katakanlah
jam 6 ya, ini tergantung ya. Tergantung mau dimatikan jam berapa. Katakanlah jam 6 dimatikan, ya sudah, berarti off gitu. Kalau ini misalnya kantor ya, gitu. Kalau kantor jam 7 sampai jam 6. Setelah itu off. Siapa yang matikan ini? Sistem. Kalau yang tidak punya BAS atau BMS, siapa yang matikan? Manual, engineer yang matikan. Tapi kalau bypass, makanya time scheduler-nya yang akan menyalakan dan mematikan. Ini tidak hanya on atau off, tapi nanti kita bisa masuk ke yang lebih detail lagi dengan cara pengaturan berapa chiller yang nyala, 1 chiller yang nyala, 2 chiller yang nyala, itu bisa diatur lewat BAS gitu. Nah, ini terminologinya ya. Tadi kita ngomong BAS, BMS, nanti ada BACS, bedanya apa? Ini terminologinya ya. Saya ngomong yang BAS dulu ya, yang paling bawah ini ya. BAS, Building Automation System. Ini adalah standalone system ya, tanpa fungsi manajemen sama sekali. Difokuskan pada DDC control dan handheld terminal operator gitu. Jadi ini kalau saya punya sistem apa ya? Pendingin itu satu sistem sendiri ya. Kalau saya mengontrol ada 5 chiller, kemudian saya kasih BAS sistem untuk mengontrol 5 chiller itu, maka itu BAS ya. Kalau BMS apa? Sebuah sistem yang menyatukan banyak devices dalam bangunan dan dapat melakukan fungsi kontrol, monitoring, alarm management, time management atau scheduler, dan trend management. Ya. Karena ada sisi manajemen sistem, berarti dia sangat dibutuhkan adalah yang belakang ini. Alarm management, time management, ini tentang penjadwalan, dan trend management. Ya, ini adalah BAS. Berarti BAS, ini adalah BMS, sorry. BMS lebih besar dari BAS karena dia ada sisi manajemennya. Oke, berikutnya IBMS, Integrated Building Management System. Ketika multiple third party seperti fire alarm, access control, lighting control, parking management system, dan lain-lain diintegrasikan menjadi satu di dalam BMS, disebut Integrated BMS. Tapi dua ini cenderung dijadikan satu ya. Jarang orang yang menyebut IBMS integrated, tapi menyebut BMS. Itu aja cukup ya. Jadi kalian kalau mendengarkan ada BAS, BMS, IBMS, jadi nggak perlu bingung apa maksudnya. Ya. Ada sekarang lagi adalah BACS. Nah, ini sistem ini mirip dengan BMS, tapi pakai PLC sama SCADA. Kenapa namanya Building Automation Control System? Ya, dia pakai PLC sama SCADA. Kadang-kadang BACS juga ngontrol fire alarm dan safety equipment juga gitu. Pada dasarnya PLC bisa dipakai untuk seperti BMS. Kalau bisa, ya bisa, tapi bukan kekhususannya. Dia sulit untuk membuat di sini. Alarm management, time management, trend management ini sulit karena PLC lebih banyak dibuat kontrol gitu, ya. Kalau BMS biasanya pakai DDC, ya. Kita akan nanti masuk lebih dalam di DDC seperti apa, Direct Digital Control. Kalau BACS itu pakai PLC. EMCS, Energy Management Control System. Ketika ada tambahan fungsi energi manajemen, ya, yang digunakan di dalam BMS, maka disebut EMS atau EMCS. Ya. Kadang-kadang beberapa fitur digunakan dalam green building. Para kita misalnya green building, misalnya, oke, mulai hybrid, penggunaan listriknya menggunakan photovoltaik, ya, on grid gitu atau off grid, mulai green building ya. Nah, tapi dia menggunakan EMS, nanti bagaimana dia bisa cut cost dan sebagainya. Itu juga kadang disebut BMS juga.
tapi ada sisi energi manajemen sistem, ya, gitu. Oke, untuk terminologi ini ada pertanyaan? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini terminologi ini tadi menjelaskan apa bedanya BMS, BAS, IBMS, BACS, sama EMCS, gitu ya. Nah, sekarang sedikit biar tahu ya, di dalam project ada istilah commissioning, ya. Commissioning adalah sebuah proses, ya, sebuah proses untuk memeriksa, melakukan cross checking, di mana proyek yang telah didesain dan diinstal dapat berfungsi dengan baik, tested, sudah dites, diuji dengan baik. Sesuai apa? Sesuai dengan petunjuk serta peraturan garansi dari Principals. Itu. Siapa yang boleh melakukan commissioning adalah sistem integrator atau kontraktor yang ditunjuk oleh Principal. Satu contoh, misalnya saya kan ada selain di Petra ada di TMS, Teknomulti. Nah, Teknomulti adalah partner dari Deos untuk di Indonesia. Jadi berhak melakukan commissioning. Gitu. Karena Teknomulti dilatih untuk melakukan commissioning dan programming di dalam sistem Deos. Kira-kira begitu. Setelah proyek itu selesai semua, pasti ada commissioning-nya. Semuanya dites untuk mendapatkan report bahwa sistem telah berfungsi dengan baik, tested, gitu ya. Maka garansinya jalan, kemudian baru serah terima. Oke, kalau controller saya pikir kalian semua sudah tahu ya. Next. Oke, kita mengacu ke berikutnya. Sebelum ke direct digital control, saya kenalkan dulu pada awal-awal kontrol HVAC itu ada pneumatic control, ada elektromekanik control. Ini saya tunjukkan gambarnya aja ya. Pneumatik itu menggunakan angin yang bertekanan ya untuk mengontrol perangkat sistem HVAC. Sebenarnya kan kalau kita mau bikin on off gitu ya, saklar yang pakai angin kan ada. Jadi contohnya ini, damper, aktuator. Jadi kalau dikasih angin, jedek ke depan, bisa jeglek ke dalam. Nah, ini pneumatik, gitu ya, pakai angin. Ini awal-awalnya seperti itu. Ya. Contoh gambarnya, panelnya seperti apa? Kayak gini nih. Nah, pengganti kabelnya ini cubing-cubing ini, isinya angin semua. Gitu. Andai kata kalian bawa palu gitu, satu cubing ini diketuk gitu ya, sampai penyet gitu ya, mungkin anginnya enggak lewat, enggak fungsi ini. Nah, itu bahaya banget gitu ya. Nah, tapi di awal pertama kali untuk ngontrol itu salah satunya adalah pneumatik kontrol ini pakai angin gitu. Ini cubing-cubingnya ini menggantikan kabel tapi isinya angin, bukan arus listrik. Gitu, ya. Nah, ini filternya. Oke, saya belum pernah wiring pneumatik kontrol ya. Pernah bikin pneumatik tapi untuk wiring ini enggak pernah gitu. Yang pernah adalah pakai DDC, ya, PLC. Nah, ini elektromekanik control, pakai motor ya. Ini juga saya juga belum pernah karena lama banget ya. Saya carikan gambar di internet biar kalian tahu gitu ya. Oke, ini panelnya. Nah, ini yang sudah modern. Modern, kalian bisa ngomong pakai PLC atau DDC. Direct Digital Control ya. Oke. Ini contoh mereknya apa ini saya juga nggak kelihatan ini ya. Ini banyak. Penyedia untuk BAS, BMS itu sangat banyak. Salah satunya adalah Johnson Control. Johnson ini penemu termostat. Dia punya satu perusahaan yang sangat besar di dunia, made in Amerika ya. Dia punya BMS juga ya, namanya Johnson Control dengan brandnya itu salah satunya yang cukup terkenal Metasis ya. Metasis itu dipakai di Indonesia yang cukup membanggakan
dipakai di Asian Games, ya. Asian Games perangkat-perangkatnya yang kedatangan tamu dari luar negeri itu salah satunya pakai Johnson Control, ya. Oke, pada dasarnya apapun mereknya mirip, ya. Secara prinsip hampir sama, gitu. Next, kita lihat masuk sedikit ke kontrol. Saya akan tunjukkan lagi ya. Tadi saya lihatkan yang ini ya. Nah, ini ada 3 field device, controller di level 2 dan di level 3 adalah manajemen. Saya akan masuk ke lebih jelas lagi. Nah, ini. Ya, semua ini bisa diatur seperti ini. Core dari BMS apa aja yang bisa diatur. Di depan tadi ada ya. Kita lihat namanya. Ini mulai dari bawah ya, water flow. Ya, water flow ini untuk mengukur aliran air. Contoh begini. Apartemen deh misalnya, ya, apartemen. Apartemen itu kalau apartemen yang pakai orang ngeceknya berarti kan mereka pakai air kan, pakai listrik kan. Nah, mereka dicatat manual. Gitu. Setiap bulan ada tukang catatnya gitu. Mereka punya satu ruangan khusus yang isinya semua MCB listrik dari satu lantai, biasanya misalnya satu lantai itu satu ruangan gitu. Nah, meternya itu di satu ruang itu dicatetin gitu. Manual. Nah, kalau yang lebih modern, dia pakai water flow ini. Jadi aliran airnya sudah bisa dideteksi. Per kamar itu menggunakan berapa meter kubik gitu ya. Nah, itu langsung dimasukkan ke sini gitu. Terus kemudian misalnya listrik ya. Kalau listrik misalnya salah satu contohnya pakai CT, current transformer. Current transformer ini kalau dilewatkan maka saya mendapatkan satu data yang bisa ngecek berapa ampere yang digunakan. Tapi rata-rata menggunakan power meter. Cuma power meter ini juga nggak murah harganya. Harganya ada yang murah-murah mungkin ya 500.000 ada kali ya gitu. Yang kalau kalian beli di Tokopedia gitu ya. Itu untuk ngecek ampere. Berapa kW yang digunakan. Sebenarnya current transformer ini bisa untuk rumahan ya. Untuk bisa current transformer ini. Nah, dicek. Kemudian input yang lain ini apa ini? Air sensor, flow atau temperatur ya. Jadi ini mengukur hembusan angin dingin atau temperatur. Terus ini termostat, T-stat ini termostat ya. Kalau termostat ini biasa kalau di hotel-hotel kita mau yang sudah digital bentuknya seperti ini ya. Kita bisa up suhunya, down suhunya, ngatur begitu suhu yang ada di ruangan berapa kalau sentral gitu dibaca oleh ini. Kalau ini aktuator untuk damper. Ini diterima dulu ya. Saya belum jelaskan tentang AC-nya. Ini untuk membuka dan menutup damper di AC gitu. Ini valve untuk water flow juga sama. Kalau yang sebelah kanan ini gambar chiller. Nah, ini gambar chiller aslinya itu kayak gini nih. Bentuknya kayak kompresor ini ya. Ada yang bentuknya kayak gini, ada bentuknya yang banyak banget modelnya. Ini bisa masuk, bisa keluar, ya. Bisa masuk ke DDC, bisa keluar. Ini bisa komunikasi nih. Ada card-nya. Contoh punya Daikin itu punya card yang bisa komunikasi dengan DDC. Jadi segala suhu yang ada di chillernya itu bisa dibaca oleh DDC, gitu. Sampai alarmnya pun bisa dibaca, gitu. Alarm ada yang di chiller itu apa aja bisa dibaca. Berikutnya relay, kalian sudah tahu kalau yang ini adalah inverter atau variable speed drive. Ini sebenarnya ada bahasan sendiri ya. Jadi bagaimana nanti menggunakan variable speed drive untuk mengendalikan motor. Ini ada nanti di sesi-sesi akhir saya akan coba pinjam di laboratorium. Kita akan sama-sama mencoba untuk bagaimana memelankan atau mempercepat putaran motor dengan frekuensi gitu. Oke, saya lanjut. Nah, ini adalah core yang bisa dilakukan tadi sudah ya. Ini diulangi lagi lighting, building kenyamanan ya, AVAC,
fire detection dan alarm. Karena ini semua ada sensornya, smoke sensor, ada heat sensor. Kalau heat itu butuh api ya, gitu. Kalau smoke asap aja gitu. Akses control, jadi ini mau pakai retina, mau pakai RFID, mau pakai MiFair atau NFC, mau pakai finger. Nah, ini bisa dilakukan. Nanti terkomunikasi dengan IBMS. Nah, ini IBMS ya. Kemudian water atau energy metering. Nah, ini nanti digunakan untuk verifikasi gitu. Verifikasi energi yang digunakan. CCTV misalnya di depan pintu apartemen gitu ya. Apartemennya gede banget yang apa sih istilahnya, yang besar sekali gitu ya. Nah, terus saya enggak mau buka sendiri, ada bel ting tong gitu, kita bisa kelihatan dari kamar siapa sih? Oh, ini dikasih akses tanpa turun, kita bisa buka otomatis dari lantai 2, katakanlah begitu. Oke, ini bisa dilakukan. VHTS ini vertikal dan horizontal transportation, berarti lift, gitu ya, juga bisa dikontrol. Ini core dari IBMS. Nah, ini yang ada di tugas tadi, solusi di bangunan apa yang bisa dilakukan, gitu ya. Ada perkantoran, ada mall, retailers ini bisa mall, begitu ya, hotel, terus kemudian industri. Industri ini kecenderungannya nanti dengan MES, cari istilahnya ya, MES, Manufacturing Execution System. Kemudian airport dan traffic, ya, ini mungkin tata kota, city, gitu ya, bagaimana membuat smart city. Rumah sakit, nah rumah sakit ini banyak banget, ya. Ngatur ruangan aja untuk isolasi itu nanti saya akan bahas, sensornya ada, differential pressure, bagaimana membuat ruangan itu bisa lebih positif atau lebih negatif dibandingkan daerah di luar ruangan. Sport dan entertainment, gedung biskop misalnya. Cultural, tadi museum contohnya. Government, kantor-kantor pemerintahan dan pusat pendidikan. Ya, ini building solution yang bisa kalian pelajari ya untuk BMS ini. Nah, benefit apa ya yang bisa kita peroleh pada saat kita menggunakan BMS atau BAS ya? Saya tuliskan berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sebenarnya dengan BMS itu bisa increase reliability dari plan atau services layanan kita. Kemudian kalau owner itu suka yang nomor 2 ini ya. Apa? Reduce biaya operasional ya, nomor 2 ini. Yang nomor 3 building management, yang keempat meningkatkan produktivitas staff, yang kelima improve comfort, kenyamanan ya, dan kualitas udara. Yang keenam, proteksi people dan equipment. Ini berhubungan dengan alarm, fire protection, gitu ya. Terus yang ketujuh itu predictive maintenance, ya. Oke, kita akan coba bahas satu-satu ya. Increase reliability. Jadi sebenarnya kalau kita punya sistem di pabrik maupun di whatever ya, di sistem di building apapun, nek ISA itu enggak ada breakdown. Ya. Satu contoh begini. Saya ada di gedung perkantoran, kita mau masang alat satu aja, menunggu mereka itu mematikan listrik gitu. Kenapa? Karena mereka enggak mau breakdown. Kalau breakdown apa? Nah, contoh perkantoran, salah satunya di situ ada perbankan, ada provider. Mereka pokoknya 24/7 enggak boleh mati. Pada saat enggak boleh mati, berarti mereka untuk breakdown harus
breakdown ini ngomong listrik loh ya, harus sewakan genset. Padahal untuk menyalakan genset satu gedung itu biayanya tidak murah. Jadi kalau sampai terjadi rusak atau breakdown itu kerugiannya sangat besar. Makanya dengan adanya BMS ini itu berharap tidak ada breakdown. Apa efeknya kalau terjadi perawatan atau apapun ya sampai terjadi breakdown itu efeknya apa? More expensive. Jadi kalau sampai terjadi rusak itu ya sebenarnya jauh lebih mahal untuk repair-nya atau replacement-nya dibandingkan dengan perbaikan atau perawatan yang periodikal. Berikutnya adalah decrease the production result. Ini ngomong di industri ya, ngomong di industri. Berarti kalau sampai ada breakdown di industri itu mungkin mengurangi ini ya jumlah produksi gitu. Iya kan, jelas kan kalau misalnya produksinya 3 shift 24 jam mestinya bisa menghasilkan 1000, hilang 1 shift ya mungkin kehilangan 300 gitu. Kira-kira gambarnya seperti itu. Makanya tidak boleh sampai mati gitu. Terus kemudian decrease mengurangi kenyamanan kalau di mall. Contoh begini. Mall high-rise building misalnya begini. Kalau mall itu nggak pakai BMS, dia nyalakan AC, itu yang nyalakan tuh manual engineer. Mereka punya parameter, punya pengukuran suhu yang diletakkan di room control. Pada saat sudah terasa panas, mereka itu baru melihat termometernya berapa. Kebalik ya, bisa dipahami ya. Pada saat dia merasakan panas, baru dia melihat termometernya itu berapa. Engineer-nya tidak mungkin kan lihat termometer itu sebagai sensornya. Ya tidak mungkin. Berarti dia harus merasakan panas dulu, baru lihat termometernya. Oh berarti chillernya kurang, dinyalakan satu lagi. Itu sebenarnya sudah terlambat. Gitu. Demikian juga kalau mematikan pendingin. Dia sudah merasakan kedinginan, dia ngelihat termometernya berapa, baru dia matiin. Padahal kalau dia matiin 30 menit yang lalu, sebenarnya 30 menit kali berapa kilowatt yang dia saving. Itu tidak terjadi kalau dengan adanya sistem. Karena sistem akan melihat secara periodik kan, katakanlah every minute dia melihat sensornya berapa, dilihat terus kan. Selalu cross check terus kan di dalam programnya. Nah, manusia tidak bisa melakukan itu. Nah, makanya sebenarnya bisa mengurangi kenyamanan kalau sampai rusak atau terlambat gitu. Ini operating cost, salah satu yang terbesar itu, pengeluaran terbesar itu ya, kalau di Indonesia ya, di Indonesia ini AC. Tapi kalau di negara 4 musim, ya AC ya heater gitu. Nah, di Indonesia tidak umum, ada heater bukan tidak umum ya, tidak ada ya. Siapa yang mau pakai pemanas kecuali pemanas air, ya heater di kamar mandi. Tapi kalau di ruangan tidak ada namanya heater. Nah, di luar negeri yang negara 4 musim, dia di ducting itu bisa boiler yang masuk, bisa AC gitu, bisa chiller yang masuk gitu. Nah, itu kalau pas gitu ya, dengan sensor pas, dia nyalakannya pas, matikannya pas, itu sebenarnya mereduksi operating cost. Paling gampang seperti itu. Karena bus itu punya penjadwalan, dapat ngontrol start stop, duty cycling, set point, reset secara teroptimalisasi gitu. Makanya bus ini kalau mungkin cuma satu kali beda 30 menit. Nah, sekarang kita bisa hitung chiller itu wattnya berapa gitu. Nanti pada waktu bahas HVAC ya, saya kasih datanya berapa daya dari chiller sekian ratus gitu ya. Nah, nanti kita bisa hitung berapa expenses yang bisa dihemat gitu. Oke, berikutnya kontribusi dari penggunaan bus ini sebenarnya adalah mengurangi manpower gitu.
Jadi orang-orang yang hanya tugasnya menyalakan dan mematikan itu tidak diperlukan. Berarti apa? Ya tinggal dihitung aja. Kalau menggunakan orang berapa, menggunakan sistem berapa, BIP-nya berapa lama. Makanya orang itu semakin lama dibutuhkan orang yang semakin pintar, semakin smart, agar bisa membuat sebuah sistem, bukan dipakai menjadi sistem gitu. Paham ya? Orang yang smart bisa membuat sebuah sistem, ya, bukan orang itu dipakai jadi sistemnya gitu, untuk nyalakan dan matikan, ya, harus di tingkatnya kompetensinya gitu. Oke, berikutnya building management, saya pikir sudah ini ya, sudah saya jelaskan tadi. Contohnya adalah kalau itu disewakan, misalnya ada billing, ya, tagihan untuk listrik, tagihan gas, tagihan air, itu nggak perlu lagi orang ngeceki satu persatu, satu contohnya. Tapi mereka bisa langsung kirim tagihan secara otomatis ke user, ke pengguna, gitu. Ini satu contoh building management. Room control, code produce or report, ya. Jadi semua itu bisa menghasilkan report yang bisa dilihat sendiri-sendiri, paperless. Oke, meningkatkan produktivitas staff, ya. Salah satunya yang diulas di sini, satu penjadwalan, yang kedua adalah HCL, ya. HCL ini human centric lighting. Mata manusia itu kalau bekerja berada di daerah yang kurang cahayanya cenderung ngantuk, ya. Tapi kalau cahayanya terlalu terang sekali cenderung juga capek. Sama seperti kita menghadapi laptop yang cahayanya terang sekali, kita ngetik terus, begitu melihat laptop terus, capek matanya. Nah, ada satu teknologi yang nanti protokolnya menggunakan DALI itu bisa mengontrol bagaimana mengendalikan berapa intensitas lampu dan berapa warna, ya, warna pada saat ini dipakai sebagai kafe, dipakai sebagai workshop, itu berapa lumen yang harus ada. Nah, itu bisa dikontrol secara otomatis. Oke. Kalau protection people sama equipment, ya salah satunya adalah fire alarm, ya, itu gambarnya fire alarm. Terus kemudian bagaimana kita bisa monitoring kalau terjadi sesuatu, mana dulu yang harus dilakukan, terus kemudian lift-nya dimatikan dan sebagainya, itu semua tersentralisasi, ya. Nah, berikutnya adalah preventif dan predictive maintenance. Kita lihat gambar ini, ya. Tanpa BMS, orang itu cenderung reaktif. Reaktif berarti repair after breakdown. Berarti apa? Rusak dulu baru di repair, gitu. Ini maintenance strateginya, ya. Nah, orang melakukan preventif. Kalau preventif, schedule based maintenance. Jadi ini sudah bisa dilakukan secara manual. Tanpa sensor pun bisa dilakukan. Kenapa? Contoh, sebelum AC saya rusak, tak cuci setiap 3 bulan. Itu bisa dilakukan preventif. Bus bisa melakukan? Bisa, gitu. Nah, yang sulit adalah prediktif. Prediction of machine fail. Nah, pada saat mesin fail ini kalau tidak disensor, itu sulit untuk melakukan prediktif, ya. Nah, dengan BMS ini atau BAS ini, sistem mampu melakukan predictive maintenance, gitu. Perawatan terjadwal ini, ya, adanya prediksi kerusakan sebelum peralatan rusak sehingga menghindarkan sistem dari breakdown, itu ini, ya. Contoh perawatan rutin, pembersihan chiller, AHU, dan ini bisa terjadwal, bisa karena prediktif. Kenapa? Karena ini loh, flow-nya kok turun. Nah, itu kan tidak bisa dirasakan kecuali di sensor, begitu. Nah, ini beberapa contoh aplikasi, ya. Saya kasih contohnya. Ini gambar dari Deos yang nantinya kalian program. Bentuknya seperti ini, ya. Ini kalau yang 3 dimensi, ini 2 dimensi, ya. Nah, ini 2 dimensi. Kalian sudah belajar CAD, ya. Di CAD, kalian bisa gambar sendiri nih.
chillernya seperti apa. Chillernya kayak kompresor ya, bagian atas, bagian bawah. Kita akan belajar pada saat saya bahas HVAC ya. Gitu. Ini digambar sendiri ini. Berikutnya ini report ya. Report monitoring. Nah, ini satu contoh energi manajemen di commercial building. Saya taruh di, ini benar-benar sudah diimplementasikan ya. Saya taruh di satu commercial building, ada PM, power meter untuk mengukur zona. Kemudian ini nama kontrolnya, DDC-nya, DEOS ya. Terus kemudian ini untuk mengukur suhu dari HVAC-nya, kemudian dikirimkan menuju ke manajemen gitu. Nah, ini bisa dibuka dimanapun nih gitu. Ya, bisa di online kan. Saya lagi di mana mau buka di gedung itu bisa ya. Gitu. Tujuannya apa? Metering, data verifikasi, PLN bayar berapa, punya saya bayar berapa, dan andai kata ada kenaikan, mana yang menyebabkan kenaikan tertinggi. Energi analytics, ya kita bisa menganalisa apakah ada kebocoran dan sebagainya. Supervisory control, kalau ditaruh sebagai alat kontrol. Kalau untuk monitoring saja tidak dikasih, begitu. Nah ini bentuknya, yang tadi ini topologinya, ini bentuk software yang sudah dibuat. Gitu. Ya. Ini adalah setting parameter yang boleh dilakukan oleh supervisor, gitu ya. Kapan saya melakukan reset chiller dan sebagainya. Kapan saya melakukan perbaikan pompa dan sebagainya. Ini parameter. Nah kalau di industri itu berbeda dengan apa ini? Dengan listrik rumahan. Kenapa? Karena mereka ada harga yang keluar waktu beban puncak, ada waktu beban puncak. Nah ini harganya 1,5 kalinya, gitu ya. Tapi harga ini lebih murah. Kalau listrik di rumah kita sekitar berapa ya? 1.500-an gitu per kWh. Kalau di industri sekian, tapi kalau di LWPP 1,5 kalinya. Gitu. Mulai jam berapa? Jam 5 sampai jam 10 malam. Nah nanti dia bisa checking. Gitu. Ini bentuk 3D-nya, kalau mau gambar posisi chillernya seperti ini. Ya. Di satu gedung di Surabaya. Ini kalau yang hijau ini pompanya lagi on. Yang merah pompanya lagi off. Ini lagi off semua. Gitu ya. Nah ini bentuk yang tadi trend. Ya, trend management, trend visualization. Ini trend. Gitu. Ini bentuk GUI-nya. Graphical User Interface, ini semua GUI-nya, ini setting, ya. Ini juga dianggap GUI gitu. Ini trend dan ada alarm reporting-nya, ya. Kalau terlalu panas ada notifikasinya. Jadi notifikasi bisa kita set, bisa by email, bisa ke handphone, bisa kemana, tergantung kita. Gitu. Ini satu kontrol di Hong Kong Academy ya. Apa yang mereka kontrol? AC, lighting, pompa, generator, ini genset ya, fire alarm, lift. Nah, bentuknya mereka begini. Simple ya. Jadi ini lantai UG, lantai 1, lantai 2, lantai 3, dan seterusnya. Ya. Nah, ini di ruangan-ruangannya. Ya, kita lihat ya, ini denah. Ini sistem AHU-nya. Ya. Ini AHU-nya. Kita lihat ya. Tadi kan hanya gambar. Nah, ini kalau on, nyala, ini heater ini, yang merah ini heater, yang biru ini cooling coil. Ini untuk pendingin. Karena ini di Hong Kong ya, ada dua. Ada heaternya gitu. Ya. Ini bisa setting temperatur. Ya. Kita mau on off manual. Ini filter. Filternya juga diukur. Filternya masih
bagus atau sudah kotor. Nanti ini alarm gitu. Oke, next ya. Ini elevator ya, on off, power supply-nya masuk apa enggak, liftnya ini cek di jalan apa enggak, jam berapa matinya dan sebagainya. Oke, ini off ya. Kalau dinyalakan, di-on-kan gitu. Nah, ruangan ini yang on gitu ya. Nanti saya demokan yang lebih menarik, kita langsung ya. Nah, kita akan demo ya, sedikit sebelum saya akhiri. Saya akan demo langsung. Oke, di sana kelihatan? Kelihatan apa di sana? Nah, tolong dibantu. Apa yang kalian lihat? Suhu itu Pak tadi. Ini ruangan, ya. Iya, Pak. Gedung. Ya. Iya, Pak. Ini saya sedang akses direct ke DDC ya, ke web servernya Deos. Nah, yang saya akses ini servernya ada di Hong Kong ya. Saya akan coba ya masuk ya, saya klik. Ini saya online ya. Nah, ini ada ruang parkir, lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Yang saya bisa otak-atik itu di lantai 3 yang hijau ini. Ya, ini adalah ruang ya. Yang paling sederhana kita bisa kontrol on off-nya lampu. Nah, kalau ini saya on-kan, maka di sana juga on. Saya off-kan, di sana juga off ya. Saya on-kan, di sana juga on di tempatnya ya. Tapi tentunya ini karena memang perangkatnya seperti ini ya. Tapi tentunya tidak disambungkan ke gedung ya. Jangan sampai ini saya seluruh dunia ya ini ya, pakai ini. Kalau saya off-kan terus tiba-tiba gedungnya off lah, lucu ya. Gitu. Jadi ini disambungkan ke satu perangkat ini, perangkat DDC ini. DDC ini sebagai web server ya, yang bisa diakses di seluruh dunia. Gitu. Saya bisa off-kan, saya bisa on-kan, saya bisa on-kan. Kemudian kalau ini pengaturan suhu ya. Sebenarnya yang saya sebut tadi AHU, kalian kalau pernah jalan ke TP, biasanya itu dekat toilet ada ruangan yang tulisannya AHU. Pernah lihat enggak? Pintu yang tulisannya AHU, nanti mall. Pernah lihat enggak? Ada yang pernah lihat enggak? Masuk arek 10, enggak ada yang pernah lihat tulisan AHU kalau di mall? Hah? 12, 11 berarti. Ada yang pernah lihat kalau ke mall tulisan AHU? Enggak ada yang pernah lihat ya? Kayaknya sih pernah sih, Pak, tapi lupa-lupa gitu. Nah, sekarang kalian kalau ke mall, nah sekarang kan enggak boleh keluyuran ya. Jadi kalau misalnya lagi di pusat perbelanjaan di mall apapun ya, ada tulisan AHU, dalamnya itu kayak gini ya. Itu ruangan, dalamnya itu kayak gini. Nah, ini kayak kotak gede gitu ya. Nah, dalamnya itu pendingin gitu. Nah, ini kan kelihatan semua ini. Ini ya. Blowernya lagi on, ininya lagi on. Kalau birunya berwarna biru, berarti ini ada nyala ini, cooling coil-nya. Cooling coil ini yang membuat dingin. Ini diambil, ini kan ada embusan kan, ini ditarik, yes, keluar. Ini masuk ke ruangan. AC sentral sistemnya seperti itu, masuk ke ruangan. Nanti dari ruangan ini balik ke sini. Gitu. Ini jangan pakai ini ya, nanti saya jelaskan yang lebih sederhana. Ya.
ini intinya demo AHU itu kayak gitu dalamnya. Gitu. Jadi kalau di mall-mall ketemu yang tulisannya AHU, itu dalamnya kayak gini. Besar, satu ruangan itu. Nah, ini biasanya chiller bisa di bawah, bisa di atas gitu. Nah, ini yang hijau ini lagi on. Jadi kalau misalnya ada alarm, ini blinking gitu. Tergantung desain kita mau warna atau apa. Ini cooling towernya. Nah, ini lagi jalan ini airnya, pompanya on gitu. Ini didistribusikan kemana? Didistribusikan ke sini. Ini ya, masuknya ke sini nih loh. Pompa ini ya, masuknya ke sini. Nah, ke sini. Ini air baliknya kemana? Ke sini nih, return. Gitu. Tuh putar terus ini. Masuk 12, keluar 7. Ya, beda 5 derajat. Kira-kira beda 5 derajat. Gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Nah, ini reportnya. Mau bikin apa ya terserah. Kita mau natanya kayak apa terserah kita gitu, ya. Oke. Nanti kita akan program bikin ini gitu, tapi simulasi ya. Tidak bisa di-upload sebenarnya gitu. Oke, saya balikkan ya ke slide tadi. Oke, selesai ya untuk hari ini. Ada pertanyaan? Oke.